Gambar apakah itu? Gambar es teh. Ternyata benda ada yang tersusun dari satu zat, ada juga yang lebih dari satu. Berdasarkan apa pengelompokan benda berdasarkan zat penyusunnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari ikuti pembelajaran hari ini yang bertujuan untuk menggolongkan karakteristik materi, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, serta melakukan percobaan untuk membedakan campuran homogen dan heterogen. Apa yang dipelajari pada tayangan PPT tadi? Mengajarkan tentang zat-zat. Zat yang bagaimana? Zat padat, cair, dan gas. Selain itu, tentang apa tadi PPT yang sudah kalian pelajari? Tentang zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi berapa macam? Dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Berdasarkan materi yang sudah kalian baca, es teh masuk ke dalam apa? Unsur, senyawa, ataukah campuran? Dalam zat campuran. Satu sendok gula pasir, 1 sendok pasir, dan 2 buah gelas yang berisi air. Cara pembuatan: masukkan gula pasir ke dalam gelas 1. Kedua, masukkan 1 sendok pasir ke dalam gelas 2. Dan perbedaannya adalah yang larut dalam air, sedangkan pasir tidak larut dalam air dan beberapa saat kemudian membentuk endapan. Alat dan bahan: 2 buah gelas berisi air, 2 buah sendok, 1 sendok gula, 1 sendok pasir. Langkah percobaan: masukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air, aduk hingga rata. 2. Masukkan 1 sendok pasir ke dalam segelas air, aduk hingga rata dan amati. Hasil pengamatan: gula larut di dalam air, sedangkan pasir tidak dapat larut di dalam air. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi. 1. Dapatkah kamu membedakan air dan gula dalam larutan tersebut? Diskusikan dengan kelompokmu dan jelaskan hasil pengamatanmu.
Tidak, karena larutan gula termasuk larutan homogen. Tidak dapat dibedakan zat pelarut dan zat terlarutnya. 2. Dapatkah kamu membedakan air dan pasir dalam larutan tersebut? Diskusikan bersama kelompokmu dan jelaskan hasil pengamatanmu. Bisa, karena air dan pasir merupakan campuran heterogen sehingga dua unsur tersebut masih terlihat. Kesimpulan. Buatlah kesimpulan terkait unsur, senyawa, dan campuran berdasarkan hasil pengamatanmu. Materi dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa materi berdasarkan komposisinya dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian unsur sendiri itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih dengan cara kimia biasa. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Kemudian campuran dibedakan menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Perbedaan dari keduanya, untuk campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya tidak bercampur merata sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat berbeda. Demikian kesimpulan pada pembelajaran sore hari ini.